ومتى لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi ayah bunda dan juga anak-anak SD Master khususnya, dan juga pemirsa di rumah semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, keberkahan dan rahmatnya kepada pemirsa semuanya di rumah. Baiklah pemirsa semuanya, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara Masterku SD Master Berkurban. Nah, kali ini anak-anak alhamdulillah telah hadir di studio kita. Ada salah seorang ustadz. Siapa dia? Nanti kita akan kenalan sendiri ya teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya tak lupa juga ya teman-teman, salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik ayah bunda dan juga anak-anakku semuanya serta pemirsa di rumah, kita langsung saja ya. Siapakah beliau? Nah, alhamdulillah hadir gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menyebutkan namanya supaya teman-teman nanti bisa berkenal sendiri ya, Ustaz. Baik teman-teman, langsung saja kita akan berkenalan dengan beliau. Oke, baik Ustaz, mohon bisa mengenalkan diri dengan anak-anak kami dan juga pemirsa di rumah, Ustaz. Monggo silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya takdimi segenap Pak guru karyawan di lingkungan SD Master yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya Ibu Kepala Sekolah yang kami takdimi, kami hormati, juga wabil khusus orang tua, wali santri SD Master yang semuanya insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya assalamualaikum pada anak-anak SD Master yang semuanya insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, izinkan saya yang pertama bersyukur bisa bergabung bersama SD Master yang insya Allah ini pertemuan yang penuh berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita juga bersolawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Solihin, ya, alamat di Potro Bangsan. Saat ini menggeluti kegiatan di Pondok Pesantren Izzatul Islam, ya, Pondok Pesantren anak-anak duafa, dan insya Allah akan menjadi pesantren juga pesantren lansia ke depannya, ya, yang ada di Kota Magelang, ya. Dan alhamdulillah juga menggeluti di kegiatan-kegiatan sosial, ya, keagamaan yang lain seperti di kegiatan haji, umroh, ya, dan juga kegiatan di sosial rumah sakit Islam Kota Magelang. Mungkin ini sedikit perkenalan ya, mungkin sama ayah bunda dan juga terutama anak-anak di SD Master yang insya Allah senantiasa diberkahi dan akan menjadi sebuah generasi yang sukses dunia dan sukses akhirat insya Allah ya. Alhamdulillah anak-anak dan juga pemirsa semua di rumah, sekarang
semuanya sudah tahu ya dengan Ustadz siapa. Jadi nanti kalau kalian ketemu di jalan, jangan lupa disapa ya, ditegur sama Ustadznya. Jadi siapa namanya? Jangan lupa catat ya, Ustadz Solihin. Solihin atau Solihin? Solihin. Pakai Q ini. Solihin. Ustadz Solihin. Jangan lupa. Beliau adalah pengampu ya, Pak? Pengasuh di pondok pesantren. Ya. Pengasuh di Pondok Izzatul Islam ya di Kota Magelang. Jadi sedangkan teman-teman kalau mau main ke sana, programnya Ustadz Solihin insya Allah bagus-bagus. Yang mau pesantren kilat ada di sana ya, ada pondok lansia dan juga banyak sekali kegiatan di sana. Alhamdulillah, barakallah ya. Amin. Semoga sehat selalu. Amin. Nah, kalau dengan saya kan ayah bunda dan juga teman-teman nggak perlu kenalan ya. Alhamdulillah pagi hari ini Pak Fuad bisa menemani kalian untuk membersamai dengan Ustadz Solihin ya, pemirsa semua di rumah. Nah, alhamdulillah ayah bunda, anak-anak dan juga pemirsa di rumah, kali ini dalam acara Masterku kita akan mengambil tema semangat berkorban, melatih keikhlasan, meraih kemenangan. Nah, alhamdulillah ya teman-teman semuanya, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Nah, ini ada keluarga baru nih Ustadz Solihin. SD Master punya keluarga baru, anak-anak kelas 1 nih Ustaz. Nah, anak-anak tentunya masih banyak yang penasaran Ustaz. Apa itu Idul Adha dan banyak sekali pertanyaan dari anak-anak Ustaz. Nah, nanti pemirsa semuanya, ayah bunda dan anak-anak semuanya, kita akan kupas satu persatu ya tentang Idul Adha. Nah, oke, anak-anak semuanya dan juga pemirsa di rumah, yang pertama kita akan tanyakan kepada Ustadz Solihin seperti pesanan kalian ya. Apa yang kalian tanyakan Pak Ustadz akan Pak Fuad sampaikan ke Ustadz Solihin. Nah, ini Ustadz Solihin ada pertanyaan dari anak-anak SD Master khususnya dan mungkin anak-anak yang lain yang belum tahu mungkin nanti bisa jadi tahu juga ya Ustadz. Nah, bagaimana sejarah singkat anjuran berkurban ini Ustaz? Kenapa kok kita dianjurkan berkurban, itu sebabnya apa Ustaz? Mohon penjelasannya. Anak-anakku semuanya SD Master yang dirahmati Allah, ayah bunda semuanya yang saya hormati dan saya takzimi, kurban ini memang dari awal kata yang harus kita maknai dulu, korban di sini adalah mendekatkan diri, ya, mendekat itu ya. Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah memberikan contoh satu keteladanan tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu peristiwa yang sungguh peristiwa yang istimewa, bahkan sampai dengan akhir zaman pun peristiwa ini masih bukan hanya sekedar dikenang tetapi dilaksanakan sampai dengan akhir zaman. Apa itu? Peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan peristiwa bersama putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Inilah sejarah. Jadi kenapa muncul kata korban di situ? Ya, karena muncul di situ bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah itu sudah memberikan nikmat kepada kita yang banyak, nikmat sekarang anak-anak diberikan kesempatan mungkin bermain, bercanda, ya, kesempatan bagaimana orang tua senang sekali dengan hadirnya anak, dengan hadirnya di keluarganya seseorang atau anak yang membanggakan. Itu bukti bahwa Allah itu cinta kepada kita, ya, cinta kepada kita. Bagaimana kecintaannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan rasa cintanya itu. Kenapa? Karena ini berangkat dari Nabi Ibrahim itu sekian lama menanti, ya, menanti putra, ya, lama sekali itu. Kurang apa beliau Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disifati Nabi Ibrahim itu anak-anak semuanya sebagai khalillah, kekasihnya
Allah. Nabi Ibrahim itu kekasihnya Allah. Kurang apa kedekatannya kepada Allah? Segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan, ya. Tetapi Nabi Ibrahim saat itu sangat mendambakan keturunan, mendambakan anak. Wah, yang menyenangkan. Mungkin ayah bunda di rumah, ya, ketika melihat anak-anak, ya, senang sekali, ya. Mungkin mohon maaf, ya, ada ayah bunda mungkin punya saudara, punya teman, ya sudah menikah lama, kadang-kadang belum dikaruniai putra, ya. Ini kan rasanya kehidupan itu ada yang kurang, gitu, ada yang kurang. Nah, disitulah bukti rasa syukurnya Nabi Ibrahim ketika oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai putra. Inilah sejarahnya, ya. Sampai beliau itu, ya, membuktikan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai muncul perintah Allah, ya, untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail, yang saat itu menyenangkan sekali, ya, dilihat menyenangkan dan didambakan sekali. Tetapi rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam siap untuk korban. Dalam rangka apa? Korban dalam hal ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, Nabi Ibrahim melaksanakan. Walaupun sekalipun saat itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, yaitu yang sangat dicintai, baru nyeneng-nyeneng, mungkin seperti anak-anak yang baru masuk kelas 1 SD, ya. Lucu-lucu. Wah, seneng, ya, seneng semuanya, lulus TK bangga, ya. Tapi Allah menguji untuk disembelih. Tetapi Nabi Ibrahim penuh kecintaannya, apapun yang Allah itu perintahkan, laksanakan. Inilah awal mula, ya, cerita terjadinya sampai akhir zaman nanti peristiwa itu dikenang. Bahkan bukan hanya sekedar dikenang, dilaksanakan sebagai Idul Kurban, ya. Rasa pengorbanan kita, ya, kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin itu secara singkatnya, ya, ayah bunda dan anak-anak, ya. Jadi kita harus bangga, ya, harus bangga kita mempunyai sebuah keteladanan untuk kita berkorban. Nah, ini awal mula cerita bagaimana kenapa ada syariat korban, ya. Ini ada anak-anak yang masih penasaran, Ya, tadi kan baru sampai Nabi Ibrahim perintah menyembelih anaknya Ismail, ya, Ustaz, ya. Terus kok kenapa sekarang jadi kambing, jadi sapi itu? Betul. Gimana itu? Iya. Apa tadi itu Nabi Ibrahim benar-benar jadi nyembelih Ismail? Iya, baik. Ayah bunda, anak-anak semuanya, ya. Inilah rasa kedekatannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan rasa kepasrahannya Nabi Ismail putranya ketika tahu bahwa ini perintah Allah, dan Allah itu maha tahu, ya, maha tahu kedekatan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala hanya menguji hambanya. Kira-kira hamba itu taat tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, taat tidak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan pengorbanan begitu, anak yang baru ditunggu-tunggu sekian puluh tahun untuk mendapatkan putra, ya, dan sekarang sudah mendapatkan, baru lucu-lucunya, baru seneng-senengnya, ya, seperti lulus TK mau masuk SD, besok pakai seragam baru, ya. Apa ini seragamnya, ya, warnanya, ya. Nah, ini oleh Allah akan diambil untuk disembelih saat itu, ya. Tetapi karena kedekatannya Nabi Ibrahim kepada Allah, rasa dekatnya dan apa yang diperintahkan Allah itu mesti sami'na wa ata'na, ya, saya dengar, saya taat, nggak pernah menyelisihi, ya. Maka dilaksanakanlah penyembelihan itu, dan Allah akhirnya mengganti, ya, rasa ketakwaannya, rasa keikhlasannya Nabi Ibrahim itu menyembelih putranya Nabi Ismail itu, oleh Allah diganti Nabi Ismail itu dengan kibas yang besar, kambing yang besar itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuktikan ini loh kecintaannya Nabi Ibrahim dan bagaimana bentuk kepasrahannya Nabi Ismail, ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ini lakukan dari itu. Maka anak-anak,
kita ini kalau beribadah kepada Allah ya sebagaimana pasrahnya Nabi Ismail ya. Nggak usah berpikir, bertanya-tanya, ini perintah sholat, ini perintah apa, ayo kita lakukan. Berkorban nih, ninggalkan HP-nya dulu lah, waktu sholat lah ya. Ini contoh ya pengorbanan. Nah itulah makna kurban ya. Jadi kenapa Nabi Ismail itu akhirnya diganti oleh Allah dengan seekor kibas kambing yang besar, karena bukti ketaatannya, apa yang diperintahkan oleh Allah dilakukan, maka Allah menggantinya. Nah inilah, dan akhirnya Nabi Ismail tadi yang masih kecil, dewasa, akhirnya beliau menjadi seorang nabi ya, seorang nabi yang mana banyak pengikutnya, dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail itu juga dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita akhir zaman nanti. Demikian mungkin ya cerita singkat anak-anak, ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah awal ini ya dari cerita terjadinya kurban. Oke. Masya Allah, tabarakallah, ini Ustaz Sholih penjelasannya lengkap sekali ya, ayah bunda dan juga anak-anakku serta pemirsa di rumah. Nah ternyata udah lengkap ya sekarang ceritanya ya, bagaimana awal mulanya kita diberikan anjuran untuk berkurban. Ternyata di balik cerita itu luar biasa ya kan, karena ketaatannya Nabi Ibrahim ya, iya, dan kepasrahannya Nabi Ismail dalam melaksanakan perintah. Anak yang soleh, tidak pernah ada bantahan, perintah orang tua nggak pernah dibantah, maka Allah muliakan gitu ya. Begitu ayah bunda juga anak-anakku semuanya, luar biasa sekali ternyata cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu ya. Dan kita teladani juga sampai sekarang ya, bahkan Nabi Muhammad pun juga mencontohkan kepada kita. Nah untuk itu anak-anak, mari kita ya jangan lupa ya, kalau dengan orang tua, dengan bapak ibu guru di sekolah juga, jangan membantah ya. Tadi ya, lakukan saja apa yang diperintahkan. Baik Ustaz Sholih, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Anak-anak sudah terjawab ya teman-teman semuanya di rumah ya. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك